Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Afif Nala Masrurin dari jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi bilangan kelas 7, yakni pada materi pertama kita belajar mengenai bilangan bulat. Jadi, apa sih bilangan bulat itu? Dan kenapa kita harus mempelajari bilangan bulat? Apa sih pentingnya dalam kehidupan sehari-hari kita mempelajari bilangan bulat? Jadi misalnya ada termometer. Bagaimana cara kita menunjukkan 15 derajat di bawah 0? Kalau 15 derajat jelas caranya tinggal dituliskan 15 derajat. Tetapi kalau menyatakan di bawah 0, itu caranya bagaimana? Apakah juga dituliskan di bawah 0? Kan tidak mungkin. Jadi ada simbolnya. Lalu juga untuk menyatakan kedalaman laut. Jadi kan garis di laut itu adalah 0. Jadi biasanya kan kita pernah dengar itu MDPL, meter di atas permukaan laut. Misalnya 1000 mdpl, jadi 1000 meter di atas permukaan laut. Namun bagaimana cara kita menyatakan kedalaman laut? Karena kan kalau titik 0 berada di bawah, itu kan tidak mungkin karena kita tidak tahu laut yang paling dalam itu yang mana. Jadi titik 0 itu berada di atas di permukaan laut. Jadi untuk mengatasi dua kasus seperti ini, kita harus mempelajari materi tentang bilangan bulat. Inilah pentingnya mengapa kita mempelajari mengenai materi bilangan bulat. Jadi yang diperlukan di sini adalah bilangan bulat negatif. Jadi untuk termometer 15 derajat di bawah 0 itu bisa kita nyatakan dengan tanda negatif. Jadi negatif 15 derajat dituliskan begitu. Itu artinya adalah 15 derajat di bawah 0, suhunya minus. Lalu untuk menyatakan ketinggian di bawah permukaan laut, jadi kedalaman laut, itu juga bisa kita nyatakan dengan negatif. Jadi kan tadi 0 berada di permukaan, jadi di bawahnya kita pakai negatif. Misalnya 80 meter, kedalamannya adalah 80 meter, bisa kita nyatakan dengan negatif 80 meter di bawah permukaan laut. Bilangan bulat juga bisa kita gambarkan dengan yang namanya garis bilangan. Garis bilangan yaitu ada garis yang di situ terdapat titik-titik terdapat titik-titik dengan bilangan. Jadi titik 0 kita berada di tengah. Untuk sebelah kanan itu untuk bilangan yang positif. Jadi bilangan positif itu bilangan yang nilainya lebih dari 0. Untuk yang kiri itu bilangan yang nilainya kurang dari 0. Jadi susunannya untuk garis bilangan di tengah 0, di sebelah kanan kita mulai dengan angka 1. Jadi sebelah kanannya lagi kita lanjutkan dengan angka 2. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Untuk yang sebelah kiri itu sama juga, kita mulai dari angka 1 tetapi satunya itu bernilai negatif. Jadi ada tanda negatifnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Selain 3 bagian dari bilangan bulat tadi, ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Kalau dilihat dari garis bilangan itu, kita juga bisa melihat bagian-bagian dari himpunan bilangan lain. Di antaranya ada bilangan genap. Bilangan genap yaitu bilangan yang habis dibagi 2. Misalnya 2 dibagi 2 kan habis, hasilnya 1. Lalu ada 4 dibagi 2 hasilnya 2, habis. Habis di sini maksudnya adalah tidak ada sisa.
Kalau 3 dibagi 2 itu kan hasilnya 1, tetapi sisa 1. Itu berarti bukan bilangan genap. Lalu bila ada bilangan genap pasti ada bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Jadi selain bilangan genap tadi itu bisa dipastikan merupakan bilangan ganjil. Tetapi untuk 0 itu berdiri sendiri. Tidak ganjil juga tidak genap. Misalnya untuk bilangan ganjil contohnya yaitu 5. Misalnya 5 kita bagi dengan 2. Itu kan hasilnya 2 tetapi sisa 1. Jadi itu bukan merupakan bilangan genap melainkan bilangan ganjil. Yang selanjutnya ada bilangan cacah. Yakni bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan asli. Bilangan asli di sini yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi 0 tidak ikut. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Selain itu juga ada bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu yang pertama 1, yang kedua bilangan itu sendiri. Dengan artian bahwa bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan 1 atau bilangan itu sendiri. Jadi misalnya angka 7. Angka 7 itu hanya bisa dibagi dengan 1 karena semua bilangan itu bisa dibagi 1. Dan hanya bisa dibagi dengan angka itu sendiri, yaitu dibagi 7, hasilnya 1. Selain 1 dan 7, angka 7 itu tidak habis dibagi dengan angka berapapun. Ini yang dinamakan bilangan prima. Lalu untuk selanjutnya ada yang namanya bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan bulat positif selain 1 dan bilangan prima. Untuk membaca dan menulis seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk bilangan positif itu tetap seperti yang kita pada umumnya menyebutkan bilangan 7 ya 7. Kalau untuk yang negatif itu untuk penulisannya kita menggunakan tanda negatif di depannya. Jadi sebelum bilangan itu kita pakai tanda negatif. Ini bukan berarti pengurangan, tetapi berarti bahwa bilangan ini bernilai negatif. Cara membacanya bila negatif itu tinggal menambahkan kata negatif sebelum bilangan. Jadi negatif 7, negatif 8, dan lainnya. Lalu untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, jadi bisa diperhatikan pada gambar. Pada garis bilangan dimulai dari 0, ini yang untuk yang positif. Untuk yang positif itu bisa kita amati bahwa semakin ke kanan nilainya itu semakin besar. Dan semakin ke kiri nilainya itu semakin kecil. Jadi pada garis bilangan itu berlaku bahwa untuk posisi bilangan yang berada di sebelah kanan, semakin ke kanan nilainya semakin besar dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa negatif 1, negatif 2 semakin ke kiri semakin kecil. Jadi meskipun bilangannya terlihat besar, tapi kalau tandanya negatif itu berarti nilainya semakin kecil. Untuk tanda-tanda yang digunakan dalam perbandingan diantaranya ada tanda lebih dari, ada tanda kurang dari, dan juga ada tanda sama dengan. Cukup sekian pembahasan mengenai bilangan bulat kali ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.